warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 008 Sumberjaya atau yang mewakilinya, yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu guru sekalian yang alhamdulillah pada hari ini bisa menghadiri kegiatan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan dengan judul Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan dari Kepala SDN 008 Sumberjaya atau yang mewakilinya. Yang keempat, acara inti yaitu Diseminasi Budaya Positif oleh calon guru penggerak Angkatan 9 SDN 008 Sumberjaya Kabupaten Kuantan Singingi. Acara yang kelima doa dan acara yang keenam penutup. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk mempersingkat acara, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dan kepada Ibu Rista Hayati kami mohon untuk memimpin. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SDN 008 Sumberjaya atau yang mewakilinya. Kepada Ibu Ria Anita dimohon mewakilinya. Silakan.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul dalam acara yang diselenggarakan oleh CGP kita. Diseminasi budaya positif di sekolah, terutama SDN 08 Sumberjaya. Di sini saya mewakili, bukan kepala sekolah, bukan juga wakil kepala sekolah, tapi mewakili kepala sekolah karena beliau berhalangan hadir dikarenakan kemarin suaminya sakit, ditambah lagi disambung dengan dirinya sendiri juga sakit. Jadi di sini saya mewakili, membantu untuk menyampaikan apa sih atau yang di sekolah kita ini seperti apa. Kegiatan yang dilakukan oleh CGP ini kegiatan yang bermanfaat, baik, juga menambah ilmu kita tentang bagaimana guru penggerak itu membuat program, melaksanakan program. Kemudian diharapkan guru penggerak ini sebagai penggerak seluruh ekosistem di dunia pendidikan, terutama untuk memajukan pendidikan, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tadinya kurang baik menuju ke lebih baik. Kemudian untuk tema hari ini yang digerakkan atau yang direncanakan oleh CGP ini tentang budaya positif di sekolah SDN 08 itu, ini sebenarnya sudah ada kegiatan positif, pembiasaan positif yang sudah dilaksanakan di SDN 08 ini, tinggal nanti diteruskan, diinovasikan untuk yang lebih baik lagi, lebih menarik lagi, supaya menjadi pembiasaan yang tidak hanya di sekolah mereka lakukan, tapi menjadi kebiasaan, kecanduan mereka untuk juga dilaksanakan di rumah, di luar jam sekolah. Seperti di sekolah ini kita ada pembiasaan salat duha, ya. Jadi literasi pagi sebelum pembelajaran kita ada pembiasaan salat duha. Kemudian juga kita sudah ada program untuk hafalan juz 30. Ini juga sudah dilaksanakan, hanya mungkin belum maksimal, dan semoga guru penggerak ini bisa lebih memaksimalkan program-program pembiasaan yang sudah ada dan dilaksanakan. Selain pembiasaan salat duha dan kemudian juz amma, semoga ada pembiasaan karakter lain yang lebih baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di acara ini. Semoga dengan hadirnya guru penggerak ini menjadi penggerak perubahan sistem pendidikan yang lebih baik lagi, yang lebih menyemangati, bukan untuk siswanya saja, tapi untuk menyemangati guru yang lain, pendidik-pendidik yang lain, untuk melakukan satu aksi, satu gerakan, mewujudkan pendidikan yang diinginkan oleh negara ini. Demikian yang saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Ria Anita Retnoningsih SPDSD. Dan acara selanjutnya yaitu acara inti, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah SDN 008 Sumberjaya Angkatan 9, yang dalam hal ini akan saya bawakan sendiri untuk sesi pertama, dan untuk sesi kedua akan dibawakan oleh Bapak Supriyono. Bapak Ibu sekalian, sebelum melakukan
acara inti, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak Ibu diharapkan berdiri. Nanti kita ikutin gerakan yang ada di itu ya, di video. Jadi nanti ketika ke atas, tangan ke atas gapai impian, tangan ke samping merangkul teman, tangan ke depan fokus harapan, tangan didekatkan bertepuk tangan. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Ini diulangin aja Bu. Iya. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu kita akan masuki pada acara inti, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Di sini saya sebagai CGP bukan mau menggurui ya Bapak Ibu ya. Di sini saya pun sama-sama belajar. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman budaya positif yang sudah saya pelajari di pendidikan CGP ya Pak Supri ya, bersama dengan Pak Supri. Nanti di sini saya sesi pertama dan nanti sesi kedua akan dilanjutkan oleh Bapak Supriyono. Kita akan mulai dari budaya positif. Latar belakang mengadakan diseminasi ini adalah adanya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit-bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu bibit tanaman dan lain sebagainya. Artinya di sini kalau kita menanam tanaman itu mau subur, harus kita pelihara betul-betul dengan cara memberi pupuk, terus membasmi ulatnya, serta membuang tanaman lain yang mengganggu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak murid kita. Kalau anak murid kita mau berhasil, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan anak murid kita. Yang selanjutnya ada dua pertanyaan. Apa itu budaya positif? Yang keduanya, apakah sekolah kita sudah menciptakan budaya positif? Silakan Bapak Ibu yang menjawab. Bu Heni mungkin, apa Bu Heni pengertian dari budaya positif menurut Ibu? Kebiasaan yang baik. Baik, bagus, kebiasaan yang baik. Mungkin Bu Rita ada tambahan? Cukup sekian dan terima kasih. Atau mungkin dari buku yang lain, apa itu budaya positif tadi? Kata Bu Heni adalah kebiasaan yang baik. Mari kita lihat apa itu budaya positif. Nah, pengertian budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan
dan memberi imbalan kepada siswa yang melakukan perbuatan baik. Jadi di sini budaya positif merupakan nilai-nilai dari kebajikan yang universal. Nanti kita akan pelajari apa itu budaya positif yang universal itu. Sekarang kita lanjutkan. Tadi ada pertanyaan yang kedua, yaitu budaya positif di sekolah kita. Apakah sudah ada budaya positif di sekolah kita? Sudah. Kira-kira apa saja tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ria Anita, seperti sholat duha berjamaah, ya kan? Terus ada hafalan surat-surat pendek. Di situ juga ada kita setiap hari sebelum belajar dan sesudah belajar juga kita membaca doa. Dan sekarang ada lagi pembiasaan, yaitu sapa pagi antara guru dengan murid. Jadi di sini ada pembiasaan-pembiasaan atau budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Contohnya di sini upacara setiap hari Senin. Terus ada Jumat religi, sapa pagi dengan program 5S atau 6S. Terus piket kelas, gotong royong atau Sabtu bersih, berdoa sebelum dan sesudah belajar, kerja kelompok, terus hafalan surat pendek. Harapannya kedepannya semoga budaya positif ini lebih berkembang dan menjadi warisan budaya sekolah kita. Itu ya Bu, ternyata di sekolah kita sudah ada budaya positif. Sekarang kita akan melihat bagaimanakah secara teori tentang hukuman, tentang perhargaan, bagaimana seharusnya kita menyikapi siswa yang berbuat salah atau siswa yang berbuat positif. Di sini akan kami bahas tentang konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, teori motivasi perilaku manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Kita akan mulai dari perubahan paradigma belajar. Nah, sekarang kita akan ada permainan cobalah buka. Saya minta 2 orang untuk ibu, inilah yang masih muda, minta tolong untuk Ibu Silvi dan Ibu Yayang. Untuk Ibu Silvi dan Ibu Yayang, saya minta tolong mempraktekkan ke depan. Di sini ada permainan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, misalnya Bu Silvi yang jadi A, Silvi yang menjadi A, dan Bu Yaya yang menjadi B. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, kita kepalkan seperti ini ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Anda. Bisa dibayangkan, kita imajinasikan kalau kita lagi memegang sesuatu di situ. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, tadi Ibu Yaya, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Ibu Silvi. Nah, teman Anda yang B boleh menunjuk, boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahin, boleh menggoda, boleh mengdidik, bahkan menawari Anda uang agar bisa bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, sekarang silakan dilakukan secara bergantian selama 30 detik.
Silakan Ibu. Kasih Wak. Ibu Ju, harus sudah ya. Harus dekat dulu lah. Dibuka. Nah, silakan duduk Bu. Terima kasih. Nah, dari permainan tadi, coba kita itu. Sesudah itu kita diskusikan ini ya, dan coba pertanyaan-pertanyaan di bawah ini jawab secara mandiri, diskusikan dengan rekan Anda. Terus di sini ada pertanyaan, apakah tadi Bu Silvi membuka kepalan tangannya? Iya. Kenapa Bu alasannya Ibu buka? Oh, karena terbujuk. Berarti terbujuk. Terus? Nah, alasannya karena terbujuk. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan atau menutup kepalan tangan? Ibu Silvi atau Ibu Yaya? Ibu Silvi. Nah, itu berarti dari Ibu Silvi sendiri. Jadi di sini kita akan bahas tentang tadi ya, permainan cobalah buka. Di situ tadi ada Ibu Silvi, dia membuka tangannya karena dia terbujuk oleh Ibu Yaya. Jadi kalau terbujuk itu termasuk ekstrinsik ya, motivasi ekstrinsik. Nanti kita akan selanjutnya akan belajar tentang motivasi. Di sini yang bisa mengontrol diri sendiri bukan orang lain. Tadi karena Bu Silvi pun dia bisa membuka, kata Bu Silvi itu dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi yang bisa mengontrol orang, kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Tapi ketika teman kita memaksa membuka kepalan tangan kita mau membuka atau kita kekeh tidak membuka karena kita rayuan atau apapun juga, itu karena kesadaran diri kita sendiri. Kita mau membuka ataupun tidaknya itu karena kesadaran kita sendiri. Selanjutnya di sini ada psikiater dan pendidik Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, ini jadi tadi itu adalah ilusi, cuma bayangan saja. Jadi cuma ilusinya guru aja kalau memang murid itu menurutin kita, karena murid itu waktu itu mau menurutin. Pas waktu itu murid itu sadar, saya maulah mengikuti kata guru. Jadi memang kita tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid adalah murid sendiri. Nah, yang pertama di sini menurut teori kontrol adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi karena kesadaran murid. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Kayak tadi Ibu Silvi dibujuk sama Ibu Yaya, akhirnya dia termakan rayuan Ibu Yaya dan membuka tangannya. Itu pun atas kesadaran dari Ibu Silvi sendiri. Jadi segala usaha untuk mempengaruhi murid akan mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini bersalah dapat
perilaku diri yang negatif, kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Contohnya begini, jangan begitulah nak, nggak kasihan sama bu guru. Itu kan kita seolah-olah menghibah-hibah. Jadi ada murid itu merasa bersalah karena dia sudah membuat gurunya bersedih di situ. Terus yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, karena kita sebagai guru, kita lebih dewasa dari murid. Kita mempunyai bayangan bahwa kita itu bisa memaksa anak murid kita. Bahwa orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu, apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasar, sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi ketika kita memaksa kepada murid dan murid itu merasa terpaksa sekali, kadang-kadang murid itu akan merasa dendam. Itulah nanti ujung-ujungnya akan menimbulkan rasa dendam murid kepada guru. Kita berlanjut. Nah, jadi walaupun kita paksa seperti apapun murid, kalau kita genggam tangan kita walaupun dipaksa membuka, tapi kita kekeh tidak mau membuka, maka tangan kita tidak akan terbuka. Begitu juga murid punya kontrolnya sendiri, yaitu kontrol intrinsik. Apa itu kontrol intrinsik? Kontrol yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, kita pernah mendengar istilah pembelajaran berpusat pada guru dan juga pembelajaran berpusat pada murid. Nah, ini sering kita dengar. Kalau apalagi di kurikulum Merdeka ini kan, mungkin Ibu Silvi sering belajar ini karena di kurikulum Merdeka ini pasti ada istilah pembelajaran berpusat pada guru. Itu apa maksudnya itu? Pembelajarannya berpusatnya pada guru. Pak Afif tahu Pak? Kalau berpusat pada guru, mungkin gurunya yang banyak memberikan apa? Kayak mungkin gurunya yang banyak berbicara gitu Bu. Sedangkan anaknya tuh hanya diam, menerima saja. Itu berpusat kepada guru. Sedangkan berpusat pada murid, mungkin muridnya yang dituntut untuk lebih aktif lagi. Seperti tadi pendapat Pak Apip, berpusat pada guru artinya semua pembelajaran guru yang menentukan ya Pak. Ya. Terus ketika pembelajaran berpusat pada murid, murid yang diberi kekuasaan penuh untuk mengembangkan apa yang ide-idenya sendiri ya Pak, potensinya yang dimiliki ya anak itu sendiri. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Heni? Pas. Bu Ika? Atau mungkin Ibu Silvi? Bu Yaya? Nah, berarti Bu Ir? Wah, sama. Berarti semuanya setuju ya kalau berpusat pada guru berarti guru yang menentukan pembelajaran. Kalau berpusat pada murid, murid sebagai bukan sebagai objek lagi, tapi murid sebagai subjek, sebagai pelaku. Karena selama ini pendidikan kita adalah guru sebagai subjek dan murid sebagai objek. Di kurikulum Merdeka ini murid sebagai subjek, jadi tidak lagi sebagai objek. Next, kita lanjut. Nah, kita akan berbicara tentang disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa itu disiplin? Apa itu disiplin?
Tepat waktu. Oh ya, kata Pak Afif tepat waktu. Jadi disiplin itu tepat waktu. Kalau Bu Heni disiplin, Bu Heni apa Bu Heni? Oh gantian. Bu Ir apa Bu Ir? Disiplin. Jadi disiplin, apa itu disiplin? Nah, kita perhatikan ke sini. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Jadi anak itu sadar sendiri, ya. Jadi di sini anak itu sadar sendiri. Jadi tanpa kita paksa, tanpa kita hukum, tanpa kita beri imbalan, anak itu akan sadar sendiri karena dia sudah mempunyai tadi yang motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Untuk nilai kebajikan siswa, kita terdapat pada profil pelajar Pancasila. Pasti ibu-ibu semua sudah hafal ya sama bapak-bapak tentang profil pelajar yang Pancasila yang sering kita nyanyikan. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai kebajikan yang diharapkan untuk siswa-siswa Indonesia. Next, di sini kita lanjut tentang teori motivasi perilaku manusia. Pertanyaannya, sebagai seorang guru, saat ibu atau bapak datang ke kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan tersebut? Jadi motivasi apa bapak ibu datang ke kelas tepat waktu? Coba siapa yang mau jawab? Motivasinya apa datang tepat waktu? Ya, boleh. Ibu sendiri boleh. Motivasi untuk datang tepat waktu ke kelas itu untuk pribadi, yang pertama melatih diri untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, karena disiplin itu bukan cuma tepat waktu aja sebenarnya ya Bu. Disiplin itu banyak, kayak makna dari disiplin itu banyak. Cuma karena di sini minta disiplin kelas itu kenapa? Yang pertama untuk memotivasi diri sendiri untuk bertanggung jawab terhadap tugas. Kemudian yang kedua sebagai contoh, kita guru itu sebagai contoh untuk murid kita untuk melakukan aturan. Kalau kita ingin siswa itu disiplin di dalam kelas dan tepat waktu, itu kita dimulai dari diri kita sendiri, dari gurunya sendiri. Gurunya dulu harus datang tepat waktu. Kalau jam 7 ya jam 7, 7.30, 7.30. Kita dulu yang datang ke sekolah. Nanti setelah itu baru kita bisa menerapkan disiplin tepat waktu itu kepada siswa kita, setelah kita memberi contoh dulu pada mereka. Itu sih menurut saya Bu. Terima kasih Bu Ita. Betul sekali kata Bu Ita. Tadi motivasi Bu Ita ke sini adalah
adalah karena rasa tanggung jawab dan ingin menjadi teladan bagi murid-muridnya, karena guru itu harus menjadi teladan bagi siswanya. Nah, itu berarti yang Bu Ita miliki adalah motivasi dari internal, dari diri Bu Ita sendiri tumbuh. Tapi kadang-kadang ada juga yang mempunyai motivasi karena dia itu merasa takut kepada kepala sekolah. Jadi di sini teori motivasi perilaku manusia ada 3. Yang satu yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Semisalnya tadi ada alasan kenapa dia datang ke sekolah tepat waktu, tapi alasannya karena misalnya dia itu takut sama kepala sekolahnya, takut dihukum sama kepala sekolahnya. Itu termasuk eksternal. Terus yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, wah, saya harus datang tepat waktu nih biar saya mendapat penghargaan dari kepala sekolah, seperti itu. Tapi tadi yang dipakai sama Bu Ita adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah betul-betul tumbuh dari dirinya sendiri. Jadi itu rasa tanggung jawab itu muncul dari dalam diri sendiri, bukan karena paksaan dari orang lain. Kita belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Penerapan terhadap suatu pelanggaran bisa dalam bentuk hukuman atau sanksi atau berupa restitusi. Namun, sebelum kita melangkah kepada penerapan restitusi, kita perlu bertanya, adakah perbedaan antara hukuman dan sanksi? Bila sama, di mana persamaannya? Bila berbeda, bagaimana perbedaannya? Perlu ditambahkan bahwa bentuk sanksi untuk lingkungan pendidikan disesuaikan menjadi konsekuensi. Pemahaman konsekuensi adalah bahwa dalam setiap tindakan atau perbuatan pasti akan berkonsekuensi. Misalnya, kita datang terlambat, pasti konsekuensinya kalau anak-anak pasti dia tidak dapat mengikuti pelajaran, ketinggalan pelajaran. Baik itu konsekuensi baik ataupun kurang baik. Untuk bisa menjawab pertanyaan tadi, di bawah ini akan ditunjukkan bagian perbedaan hukuman dan konsekuensi serta restitusi. Nah, apa itu hukuman? Hukuman itu merupakan identitas gagal. Itu menurut teori. Sedangkan identitas berhasil adalah disiplin berupa sanksi dan konsekuensi. Di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan atau harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban korban mendapatkan keadilan. Terus murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah, sedangkan di konsekuensi ini sanksi, sesuatu yang harus terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi di sini merupakan pilihan menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Silakan Bapak Ibu baca sendiri di bagian di depan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Sudah dibaca? Kita lanjut? Ya, oke, kita lanjut. Nah, berdasarkan tabel di atas, berikut adalah hubungan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Misalnya begini, ada anak berantem, kita panggil ke kantor.
Lalu guru memberi hukuman karena berantem push up 10 kali seperti itu. Itu kan tiba-tiba. Jadi anak tidak diberitahu dulu, kamu nanti mau saya hukum nak. Tidak ada. Karena itu kejadiannya biasanya tiba-tiba, tidak secara terperinci atau kita pikirkan dulu, tapi secara tiba-tiba. Karena anak itu berantem kan biasanya kadang-kadang spontan, tidak bisa kita perkirakan. Terus di sini hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum sesudahnya hukuman. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya di sini ketika guru membuat peraturan kelas, misalnya kamu terlambat ke sekolah, maka hukumannya adalah misalnya ketinggalan pelajaran di situ. Jadi pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Terus ada yang ketiga yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Nanti untuk masalah restitusi, hukuman dan konsekuensi lebih dalamnya akan dibahas oleh Bapak Supriyono. Nah, untuk memahami perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, mari jawab pertanyaan berikut. Nah, sekarang ada seperti ini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Kan dia lari 100 kali. Nah, dia suruh mencatat 100 kali di situ. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Nah, ya, termasuk apa Pak? Konsekuensi. Kita lanjut soal yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk apa? Konsekuensi. Ya. Dan nanti kita lihat jawabannya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Tidak memakai masker. Konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket. Apa? Konsekuensi. Mari kita lihat jawabannya. Yang pertama sampai ketiga adalah hukuman. Kenapa hukuman? Terlambat disuruh mencatat sampai 100. Capek tidak? Itu kan terlambat. Dia kan tidak sengaja terlambat datang ke sekolahan. Tapi ini Bu, Tadi sebenarnya mau jawab ya Bu, cuma kan karena mungkin waktu kan. Untuk yang pertama tadi menurut pendapat Pak Apip itu konsekuensi. Terus kalau menurut saya itu hukuman. Kenapa hukuman? Bukan karena ini udah dibuka, bukan ya Bu. Alasan saya pertama yang saya ambil sekilas dari yang saya simpulkan dari hukuman dan konsekuensi itu, yang saya ingat cuman kalau hukuman itu tindakan menyakiti gitu kan, menyakiti. Di situ sementara mencatat 100 kali saya tidak akan terlambat lagi. 100 kali dalam kalimat itu sebenarnya sangat menyakiti anak ini. 100 kali loh Bu, kalau cuma 10 mungkin tidak apa-apa lah. Ini 100 kalimat loh yang dia tulis seperti itu kan. Berarti kan dia udah menyakiti hati anak nih. Aduh, aku mau dihukum seperti ini banyak kali aku nulis segini kan gitu. Kemudian yang kedua,
mindset saya dari hukuman ada konsekuensi itu, hukuman di situ hukuman itu tadi kayak yang tadi menyakiti itu tadi, mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Lapangan basket itu kan lumayan gini ya, lumayan luas. Kalau kita fisik anak itu oke, mungkin kuat, kalau tidak kuat tentu dia entah itu capek, apa kan itu sama juga menyakiti di situ. Kemudian push up juga kehukuman karena dia menyakiti. Itu sih kalau menurut aku. Cuman kalau tadi yang konsekuensi tidak terlalu menyimak, jadi nggak bisa jawab itu aja. Jadi memang itu betul, karena di situ kan kalau hukuman tadi menyakitkan. Kalau memang kayak macam nulis sampai 100 kali mungkin tangannya pegal. Makanya kadang-kadang hukuman itu kenapa kadang-kadang menimbulkan dendam. Kadang-kadang mungkin anaknya sudah keluar dari sekolah masih merasa dendam kepada gurunya karena ada sesuatu yang belum tersampaikan sama anak itu. Dulu saya begini loh, gitu seperti itu. Jadi kira-kira sudah paham ya Bu membedakan antara konsekuensi dan hukuman. Next kita lanjut. Nah, di situ ada keyakinan kelas, lingkungan positif, ada budaya positif. Dan lagi kita ke budaya positif. Bahwa budaya positif, balik lagi bahwa budaya positif adalah tujuan akhir. Bahwa dari salah satu upaya kita menuntun murid kita sesuai kodratnya, pertama yang bisa kita lakukan membuat peraturan di kelas. Kemudian peraturan naik lagi menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas, baru kita akan menciptakan lingkungan kelas yang positif. Di sini kita akan melanjutkan dengan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Ada pertanyaan, mengapa harus keyakinan? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bukannya sama saja? Apakah sama antara keyakinan dan peraturan kelas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas? Kayaknya bapak-bapak yang di belakang yang masih muda kayaknya baru fresh ini, baru tamatan baru pasti sudah tahu kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ini menurut saya sih, bukan masa benar sih tidak. Kita berpendapat saja ya Bu. Kalau menurut saya peraturan itu kesannya kayak memaksa gitu ya, memaksa kalau peraturan itu. Kalau keyakinan berarti dia ada kesepakatan yang diyakini oleh sekelompok bersama untuk dilaksanakan sebagai bentuk wujud dari tanggung jawab itu tadi. Itu sih betul. Jadi peraturan kelas itu kan yang membuat guru, sedangkan kalau keyakinan kelas yang membuat adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi karena keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara anggota kelas atau murid dengan wali kelas atau guru. Karena dibuat dengan kesepakatan, maka hal-hal yang diatur akan lebih mudah untuk dilakukan oleh peserta didik. Logikanya begini, kita naik motor di jalan raya, biasanya kita memakai helm. Itu untuk apa? Keselamatan. Untuk apa lagi biasanya? Sering-seringnya untuk keselamatan ya? Untuk menghindari apa? Polisi. Nah, di situ ada menghindari polisi. Nah, ketika tujuan kita memakai helm itu adalah untuk keselamatan, itu berarti muncul dari dalam diri kita sendiri. Kalau itu keyakinan kita bahwa kalau kita memakai helm kita akan selamat. Ketika kita ada kecelakaan, kepala kita akan terhindar dari benturan seperti itu. Tapi ketika kita memakai helm karena takut sama polisi, itu karena ada motivasi dari luar atau eksternal. Nah, dari contoh tadi, mengapa kita buat keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena yang mau kita kembangkan adalah motivasi intrinsik siswa
eksternal. Tapi ketika keyakinan kelas yang membuat siswa bersama guru itu termasuk internal. Nah, di sini ada contoh. Jadi nanti di sini nilai-nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Goshen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini dan begitu. Nah, ini Bapak Ibu untuk lebih jelasnya bagaimana proses pembuatan keyakinan kelas. Mari kita lihat video praktek atau aksi nyata saya tentang pembuatan keyakinan kelas di kelas 6. Karena saya sebagai guru mapel, maka saya bekerja sama dengan Bapak wali kelas, yaitu Bapak Afif. Jadi atas izin dari Bapak Afif, kita lihat videonya. Yang pertama, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Cara pertama membuat keyakinan kelas yaitu merumuskan peraturan kelas. Anak-anak, untuk langkah awal dalam membuat peraturan kelas, silakan kalian tuliskan satu peraturan yang nantinya peraturan itu kita buat jadi keyakinan kelas. Silahkan satu anak tulis di kertas post-it masing-masing satu peraturan.
Yang pertama yaitu merumuskan peraturan kelas. Merumuskan peraturan kelas ini, anak-anak saya bagikan kertas post-it ya Ibu. Di situ anak-anak menuliskan satu peraturan yang mereka yakini, satu peraturan yang menurut mereka itu sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, ketika sudah menulis peraturan yang mereka menempelkan apa yang mereka tulis itu. Setelah itu kita susun, kita tuliskan semua, kita rangkum apa yang ditulis oleh anak tadi. Nah, kita rangkum, itu dalam prosesnya masih kita rangkum. Saya dibantu di situ oleh salah satu siswa untuk membacakan hasil dari penulisan peraturan kelas anak-anak. Setelah itu kita rubah peraturan kelas tadi menjadi keyakinan kelas. Di sini saya bersama anak-anak merubah tadi yang tadi peraturan, kita rubah menjadi satu keyakinan. Dari kata-kata yang jangan kita rubah menjadi kalimat positif, dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Di sini anak-anak membaca bersama-sama keyakinan kelas yang telah mereka buat. Setelah itu anak-anak menandatangani. Nanti setelah selesai membuat keyakinan kelas dan anak-anak sudah membacakan keyakinan kelasnya, anak-anak nanti akhirnya menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah mereka buat di situ. Dan kita mendesain bersama anak-anak juga, kita desain bersama-sama keyakinan kelasnya ini. Setelah itu kita tempel di dinding kelas. Itu keyakinan kelas yang kami buat bersama anak-anak. Jadi ini anak-anak menandatangani keyakinan kelas yang mereka buat. Setelah itu anak menempelkan hasil keyakinan kelas mereka dengan membuat desain dulu terlebih dahulu. Seperti itu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama yaitu lebih abstrak dari peraturan, sedikit saja agar mudah diingat. Kedua, berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Dan yang terakhir, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama seluruh siswa. Terus di sini tidak usah banyak-banyak, sedikit saja. Yang penting anak itu ingat. Tapi disesuaikan dengan keyakinan, dengan peraturan yang anak-anak buat tadi. Jadi ketika anak mungkin mengharapkannya 10, ya bisa kita buat 10. Ketika anak-anak bisa kita kelompokkan seperti ini. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Anak-anak itu nulisnya seperti itu. Terus menjaga kebersihan seperti itu. Nanti kita satukan mana yang mirip-mirip, nanti kita rubah menjadi keyakinan kelas menjadi 1 poin seperti itu. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat bagi rekan sejawat semuanya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan CGP saya, yaitu Bapak Supriyono. Silakan kepada Bapak Supriyono.
Demikian acara diseminisasi budaya positif sekolah. Untuk hari ini saya dan Bapak Supriyono selaku CGP Angkatan 9 dari SDR 008 Sumberjaya mengucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SDN 008 Sumberjaya yang telah mensupport kegiatan kami pada hari ini. Dan kami selaku CGP, apabila ada salah yang baik kami sengaja ataupun tidak, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul masjid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.